Pemirsa CBTV News, ya, kembali bersama dengan kami di program spesial kami, program Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Kali ini program kami benar-benar spesial, ya, karena sudah hadir di studio CB News ini cukup istimewa karena beliau sudah menggunakan seragam Lira, ya, cuma ini ada perbedaannya. Beliau adalah ketua Lira LDC, ya, Disability Care, ya, atau sekaligus sebagai penyandang disabilitas sensor netra, ya, sensorik netra, ya. Ini beliau adalah Abdul Majid, ya, yang sudah hadir di studio. Saya sengaja mengundang jauh-jauh dari Surabaya. Seperti apa sajakah kegiatannya sebagai seorang ketua, ya, LDC yang ada di LSM Lira, Jawa Timur. Selamat datang Mas Abdul. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah diundang di acara yang sangat menginspirasi ini. Saya angkat topi ini, salam hormat saya karena meskipun dengan keterbatasan dengan apa saja, tapi mau hadir di studio CB News demi sebuah edukasi dan bisa memberikan semangat, ya, kepada rekan-rekan kita yang lain tentunya. Ya. Bahwa semangat itu mungkin penting, ya, daripada segala-galanya. Mas Abdul Majid, mumpung ada di depan kamera, bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, pemirsa CB News. Nama saya Abdul Majid. Saya seorang penyandang disabilitas sensorik di kategori netra. Jadi saya ini sudah tunanetra total, ya, tidak bisa melihat sama sekali. Dan setiap aktivitas sehari-hari saya menggunakan tongkat untuk bermobilitas. Kalau untuk mengakses informasi secara daring, kita sebagai tunanetra sudah bisa mengakses gadget via smartphone ataupun laptop bicara untuk pekerjaan kita sehari-hari yang memang sudah terinstall aplikasi atau software yang namanya screen reader atau pembaca layar. Jadi seperti itu. Wow. Jadi sebuah keterbatasan ini tidak mampu membendung ini semangatnya ini Mas Abdul Majid sampai bisa menguasai dunia digital ini. Iya, memang setiap manusia itu hidup harus dengan semangat yang pertama. Tanpa semangat kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita dengan impian-impian yang sudah kita punya. Iya kan? Artinya dengan semangat kita mempunyai gairah untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, sekecil apapun itu. Sebagai penyandang disabilitas netra, ya intinya kita harus berjalan dengan semangat, kemudian harus dengan cara yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang pasti. Makanya ada istilah difabel atau different ability, dengan kemampuan yang berbeda. Kita bisa melakukan satu hal yang bisa juga dilakukan oleh orang-orang dengan non disabilitas. Contohnya, ya kan, teman-teman disabilitas netra, kita bisa mengerjakan satu bentuk tulisan tetapi dengan alat bantu namanya, atau asistif teknologi. Kita bisa menulis dengan bantuan laptop bicara. Wow. Kita bisa googling atau mengakses internet dengan smartphone kita. Yang pastinya dengan kemajuan teknologi dan era digital ini, teman-teman dengan kategori disabilitas visual atau netra sangat terbantu dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dan kita bisa mengakses informasi publik. Kita tidak bisa ketinggalan zaman lagi karena dunia berada di genggaman kita sekarang dengan adanya gadget seperti itu. Semangatnya ini luar biasa, Mas Abdul Majid, dengan titel sarjana ekonomi, ya. Iya, betul ya? Iya. Wah, ini luar biasa. Ini didaulat oleh LSM Lira, ya, langsung sebagai pucuk pimpinan ini. Iya. Ya, betul. LDC, ya. Iya, betul. Seperti apa sajakah kegiatan yang selama ini dilakukan untuk membantu atau memberikan semangat kepada teman-teman yang lain ini?
Iya, jadi kebetulan saya didaulat dan diberikan amanat langsung oleh Presiden Lira, Bapak Yusuf Rizal. Oh, langsung dari Iya. Presiden Lira ya. Karena menganggap Lira ini kan bergerak di multisektoral, tidak hanya berfokus di advokasi pelayanan masyarakat ataupun anti korupsi, tetapi Lira ini menyentuh sendi-sendi masyarakat secara holistik menyeluruh. Melihat kebutuhan advokasi terhadap penyandang disabilitas ini belum tersentuh oleh Lira sebelumnya, maka Lira Surabaya berinisiatif untuk mendirikan satu organisasi yang dinamakan Lembaga Sayap Organisasi Lira, yang diinisiasi oleh teman-teman Lira Surabaya. Kemudian kita aktif berkomunikasi dengan DPP dan alhamdulillah Pak Presiden menyambut dengan baik ide kita, dan akhirnya tepat di tanggal 3 Desember bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020, Lira Disability Care resmi di launching untuk memberikan advokasi, memberikan pendampingan untuk seluruh penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kalau aktivitasnya pasti kita fokus di edukasi dan memberikan advokasi kepada kawan-kawan penyandang disabilitas pada khususnya dan masyarakat umum. Karena kita menganggap sebetulnya banyak sekali orang-orang baik yang ada di Indonesia ini, tetapi mereka belum tahu pasti cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Seperti contohnya nih, ketika kita melihat satu orang penyandang disabilitas netra yang ada di stasiun, kan banyak tuh ya kan orang yang mau membantu, tetapi kadang-kadang mereka nggak tahu caranya. Nah, disitulah peran LD salah satunya untuk memberikan edukasi bagaimana cara berinteraksi secara baik, secara etika, kemudian info-info atau isu-isu disabilitas yang apa saja yang harus kita berikan kepada masyarakat. Intinya kita berfokus di situ. Yang kedua soal advokasi, karena masih terjadi stigma atau marginalisasi, kemudian apalagi ya, ya intinya stigma itu masih ada, ya kan? Disabilitas dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dia. Disabilitas dianggap kaum lemah. Disabilitas dianggap orang yang harus selalu diberikan perhatian. Bukan. Prinsipnya adalah kita tidak ingin belas kasihan, tetapi berilah kita kesempatan. Karena apa? Sebagai warga negara kita mempunyai hak-hak yang sama untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara. Maka pemerintah wajib memberikan itu sesuai dengan amanat perundang-undangan. Wah, luar biasa sekali ini. Ya. Mas Abdul Majid ini biasa dipanggil Abdul atau Majid ya? Lebih sering Majid Uno ya. Majid ya. Iya. Ya. Majid gitu aja. Majid ini semangatnya ini kok melampaui ini ya, melampaui semangatnya ini. Nah, baik, setelah didaulat ini menjadi seorang pimpinan ya LDC Jawa Timur Lira ini ya. Sudah berapakah yang sudah bisa masuk direkrut jadi anggota ini? Oke ya, secara pengurusan internal memang pasca dilantik kita menjaring beberapa pengurus inti ya di pengawas, kemudian sekretaris dan anggota. Karena memang di awal kiprah kita sebagai LSO baru, ya kan kita ingin memberikan satu bentuk kerja nyata dulu, ya kan. Makanya kita berfokus pada 3 isu besar, yaitu mengembangkan Lira di ranah internasional, kemudian nasional dan lokal. Kalau di sektor internasional, sesuai dengan amanat Pak Presiden, Lira harus membuka selebar-lebarnya sayap untuk bisa berkembang. Karena kita yakin teman-teman yang tergabung di Asosiasi Penyandang Disabilitas pasti mempunyai afiliasi secara internasional. Makanya kemarin saya kebetulan ya kan terpilih untuk mendapatkan beasiswa Australia Award Scholarship, dan itu mendapatkan support juga dari teman-teman DPP LSM Lira, dan disitulah kemudian LDC mencoba untuk
mengeksistensikan diri, menggali informasi dan memberikannya kepada masyarakat Indonesia. Contohnya dengan perspektif disabilitas internasional, kemudian apa yang harus kita bisa implementasikan di negara kita. Ya artinya memang dengan adanya informasi dari luar itu ya yang menjadi hal yang memang penting untuk kita bisa lakukan di bangsa kita. Baik, Mas Majid. Ini sebagai bangsa dan negara, tadi hak-haknya kan tadi sudah disebut. Kira-kira adakah regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait perlindungan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini? Pasti di Undang-Undang Dasar 45 setiap warga negara harus dijamin hak-haknya. Kemudian kita juga punya undang-undang tentang hak asasi manusia. Terbaru di tahun 2016 Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Artinya secara payung hukum kita sudah sangat kuat. Iya kan? Ada lagi juga peraturan presiden, kemudian peraturan menteri yang menjadi turunan dari perundang-undangan. Dan kedepannya memang harapannya setiap provinsi ataupun kabupaten kota juga meratifikasi itu menjadi peraturan daerah masing-masing. Karena kebutuhan daerah ini kan bermacam-macam, kearifan lokal daerah berbeda-beda. Makanya dengan adanya perda-perda itu, masyarakat disabilitas yang ada di desa-desa, kemudian di daerah dan kota, ini bisa tercover atau tersentuh. Minimal hak mereka ini bisa terlindungi dengan adanya payung hukum atau regulasi itu. Mungkin ada bocoran yang Mas Majid dapat di kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ada berapa daerah yang sudah memperlakukan aturan? Ya, oke ya. Mungkin terdekat dari kota Probolinggo ini, kita bisa melihat Kabupaten Situbondo. Ya, mereka sudah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sudah ada. Kemudian kalau di Mojokerto juga sudah ada, Surabaya, dan saat ini yang lagi sedang kita perjuangkan adalah Perda disabilitas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kita sudah koordinasi, kemudian berkolaborasi dengan kawan-kawan komunitas difabel di sana, ada Pertuni, kemudian Yayasan Ananda Mutiara, ada PPCM, kemudian ada HWDI, banyak sekali. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah berhasil audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, disupport juga oleh Komnas Perlindungan Anak Republik Indonesia, langsung Pak Arif Merdeka Sirait, Bang Aris Merdeka Sirait, dan Komisi D DPRD Sidoarjo menjanjikan untuk segera membuat perda tentang perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang ada di Sidoarjo. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral kita kepada seluruh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, seperti itu. Luar biasa sekali ini semangatnya Mas Majid ini ya. Ya, semoga dengan kepemimpinannya berada dalam sebuah lembaga besar LSM Lira ini bisa mampu mengayomi lah begitu ya. Oke, Mas Majid, mumpung lagi ada di layar kaca ini ya. Nanti sebentar bisa kasih sedikit salam-salam sedikit buat teman-teman. Oke, silakan. Oke, baik, seluruh pemirsa CB News ya kan. Saya mewakili Lira Disability Care dan juga masyarakat penyandang disabilitas, bahwasannya jangan sekali-sekali kita memberikan satu bentuk stigma, kemudian diskriminasi dan marginalisasi, karena kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama. Kita harus memberikan support baik moral ataupun apalah namanya. Intinya kita mempunyai hak yang sama dan jangan sampai kita meninggalkan penyandang disabilitas, khususnya kepada pemerintah. Mari kita bergandengan tangan untuk membuat satu desain yang baru tentang penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, karena dengan kebersamaan antara pemerintah sebagai stakeholder, masyarakat sebagai orang-orang yang kemudian bisa merasakan fungsi pemerintahan, maka saya yakin menuju Indonesia inklusif akan bisa segera tercapai. Prinsipnya di situ. Gitu ya, semangatnya di situ ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Abdul Majid, sarjana ekonomi ya. Ya. Terima kasih banyak buat semangatnya. Terima kasih. Meskipun dengan semua keterbatasan, mau menghadiri undangan kami untuk kita berbincang-bincang, untuk memberikan semangat Siap. untuk seluruh teman-teman kita, baik di Indonesia dan juga khususnya di Jawa Timur. Iya, siap. Semoga dengan tayangan kita ini bisa memberikan semangat tentunya ya. Iya, siap. Nah, buat teman-teman kita semuanya. Ya. Terima kasih. Nanti pulangnya kemana nih, ke Surabaya ya? Iya, di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Ya, siap. Oke, baik. Baik pemirsa, saudara sudah bisa mendengarkan tadi seluruh perbincangan kami, bahwa berkebutuhan khusus tidak menjadi satu halangan atau kendala bagi siapapun untuk bisa maju. Terbukti saudara, narasumber saya yang jauh-jauh dari Surabaya adalah salah satu contohnya. Punya semangat yang luar biasa, bahkan rela mau jadi seorang pemimpin di Jawa Timur hanya untuk bisa mengayomi seluruh rekan-rekan kita yang lain. Semoga kita bisa menghargai apa yang dilakukan ini dan berikan semangat juga kepada teman-teman kita ya, bahwa tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kita mau. Ya. Gitu Mas Majid. Iya. Baik, demikianlah liputan kami pada hari ini. CB News untuk kita semua.